Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fanin. Setiap yang ada di dunia ini sudah pasti akan hancur. Kullu man 'alaiha fanin bermakna bahwa apa yang kita alami di sini hanya sebentar saja. Maka apapun yang mungkin terjadi atau yang kita alami semuanya hanya sementara. Atau mungkin kita merasa ingin selalu panjang umur, tapi ingat bahwa usia itu pasti terbatas dan kita kelak akan meninggal. Atau kita merasa memiliki masa muda yang gemilang, tapi ingat bahwa kita pun akan tua. Andai kita merasa cantik atau ganteng, suatu waktu kecantikan itu akan memudar juga. Kita merasa kuat atau merasa hebat, ingat suatu waktu kita juga akan kembali lemah. Atau mungkin bagi Anda yang dalam strata sosial memiliki jabatan yang luar biasa, ingat jabatan pun akan sementara. Atau Anda bisnismen yang mungkin punya bisnis yang luar biasa, tetap saja bahwa suatu waktu bisnis itu pun akan memudar juga. Atau Anda merasa bahwa punya toko yang luar biasa dengan pembeli yang berjubel, bisa jadi suatu waktu akan terkena pelebaran jalan dan toko kita pun tamat riwayatnya. Itulah dunia yang kita tidak tahu kapan semuanya akan terjadi. Yang pasti hidup bukan milik kita, tapi hal yang pasti bahwa semuanya fana. Maka Islam selalu mengingatkan ada 4 hal yang merupakan pahala kita, dan 4 hal ini sejatinya menjadi hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan kalian, dan akan mencatat setiap perjalananmu atau amal-amalmu di dunia, dan juga yang pernah atau jejak yang pernah kalian lakukan. Yasin ayat 12 ini mengungkapkan bahwa Allah lah yang berkuasa semuanya. Kita akan hidup, kita akan dimatikan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melewatkan dari perkataan dan perbuatan kita, dari yang pernah kita lakukan, dan juga dari bekas atau jariah yang pernah kita lakukan. Ikhwatul iman sekalian, ayat selanjutnya dikatakan wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu akan kami catat. Ada hal yang menjadi perhatian kita, bahwa setiap muslim setidaknya wajib melakukan 3 hal minimal dalam hidupnya, yaitu dia beramal yang sifatnya aktif, yaitu dia melakukan amal-amal yang dia lakukan kemudian berpahala. Dan tentu saja ketika tidak dilakukan, bukan hanya tidak berpahala tapi berdosa. Tapi bukankah waktu kita terbatas? Kan tidak harus kita dan tidak mungkin kita terus melakukan setiap amalan yang aktif, karena suatu waktu pun akan hilang juga. Maka yang hebat itu adalah di samping kita melakukan amal yang aktif, sholat, saum, haji dan sebagainya, kita pun bagusnya melakukan investasi, yaitu amal yang pasif. Mungkin dilakukannya hanya sekali, tapi pahalanya mengalir terus, yaitu amal jariah. Amal jariah itu tentu formatnya banyak, yaitu bisa jadi bangun masjid, atau kita bangun jalan, atau kita bangun gang, atau mungkin kita mengalirkan air ke banyak pesawahan, atau mungkin kita mengadakan mushaf, atau pengadaan Al-Quran, atau kita pun menulis kemudian disebarkan ke halayak ramai, dan
sebagainya. Itu adalah amalan yang pasif. Kemudian yang ketiga, ada amalan yang tidak sekedar aktif, juga tidak sekedar pasif, tapi sifatnya masif, yaitu cepat sekali viral, cepat sekali tersebar, bahkan mungkin sepanjang masa selama konten yang kita buat itu viral atau dibaca atau ditonton oleh banyak orang. Itulah yang dinamakan dengan amal yang masif. Jadi ada baiknya teknologi yang mungkin menjadi jargon untuk saat ini dimanfaatkan oleh kita untuk berdakwah atau menabung, berinvestasi untuk masa depan. Sekali kita menulis artikel di medsos atau mungkin di website pribadi, atau mungkin kita sebagai konten kreator di YouTube atau di medsos yang lain seperti TikTok, Snack TV, Hello dan sebagainya, atau mungkin kita pun aktif di Twitter, Facebook, Instagram, maka andai follower atau pengikut kita sangat luar biasa, satu kali kita buat konten atau satu kali kita membuat artikel dibaca oleh ribuan orang, luar biasa. Andai saja satu kali upload video jutaan orang yang mendengar atau menonton, maka luar biasa sekali, dalam waktu singkat kita mendapat pahala yang luar biasa. Andai video itu terus menerus berada di YouTube atau di medsos yang lain, kemudian ditonton terus oleh banyak orang, maka sungguh luar biasa masifnya pahala yang kita dapatkan. Maka selama kita mendapat pahala yang luar biasa itu, maka kapanpun, sekalipun kita sudah meninggal dan berada di tempat yang sudah kita tidak beramal lagi, maka andai amal yang masif itu terus viral, maka sungguh luar biasa pahala yang kita dapatkan. Juga demikian, sungguh buruk apa yang kita lakukan atau investasi yang kita lakukan jika yang kita upload, yang kita sebar ke masyarakat itu adalah konten-konten yang tidak bermanfaat. Maka sungguh luar biasa, ya sudah amal yang minimal, amal kebaikan yang minimal, bahkan justru digerogoti, dihabisi oleh amal-amal masif yang buruk. Dan jariah yang buruk ini harus menjadi bahan perhatian bagi kita untuk selalu hati-hati dalam melakukan aktivitas di medsos. Jangan-jangan apa yang kita tulis itu menginspirasi orang untuk berbuat keburukan. Maka andai saja apa yang kita lakukan atau apa yang kita tulis, yang kita upload di medsos dan sifatnya buruk dan dilakukan oleh banyak orang, dari keburukan itu membuat orang punya ide buruk juga dari konten kita, maka sebanyak itulah, semasif itulah keburukan yang akan kita terima, dosa yang akan kita terima nanti. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu tidak sengaja, tapi andai itu buruk, maka bisa jadi itu adalah keburukan untuk dunia dan akhirat. Karena itu seyogianya sebarkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang pasif, hal-hal yang masif untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Seperti halnya di bahasan sebelumnya, maka sedekahlah dengan sedekah jariah, biar apa yang kita tanamkan nanti bisa dipetik walaupun kita sudah meninggal. Andai kita punya ilmu di dalam bidang keagamaan atau duniawi, sebarkanlah. Dan sebanyak orang yang mengambil manfaat dari ilmu kita, maka sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan sekalipun kita masih sudah meninggal. Juga andai kita punya anak, solehkanlah, biarkanlah mereka mendoakan atau melakukan amal soleh, maka selama itu pula kita akan mendapat aliran pahalanya. Atau bisa jadi kita mengangkat anak-anak yatim dan kita menginvestasikan ilmu dan harta dengan mensolehkan anak-anak tersebut, insya Allah itu adalah sebuah jariah yang luar biasa yang akan kita petik nanti. Karena itu viralkan yang baik, biar apa yang kita dapatkan sangat masif pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.